Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menampilkan sebuah sistem website yang telah saya buat dengan menggunakan Pinia dan juga JSON Server. Nah, sebelum saya masuk ke dalam websitenya, di sini saya akan menjelaskan apa itu Pinia dan juga JSON Server. Nah, sebelum itu, eh, perkenalkan, nama saya Laras dengan NPM 2335106656 yang berasal dari kelas 4D. Nah, yang pertama itu yaitu Pinia. Nah, Pinia di sini merupakan sebuah pustaka manajemen pada Vue.js yang digunakan sebagai alat bantu untuk mengatur data. Nah, di sini untuk website saya, untuk penggunaan Pinia, saya letakkan di bagian login, yaitu di bagian loginnya kita mengimporkan Pinia-nya. Lalu untuk pemanggilannya, di sini akan memanggil dari data, yaitu berupa username dan juga data password yang diambil dari eh, file Pinia-nya, yaitu diambil dari actionnya, yaitu login, username, dan juga password. Ini untuk kondisi true-nya, dia akan memberikan dari username-nya dan juga si password-nya, yaitu menyimpan dari username dan juga password-nya. Kita lanjut. Nah, selanjutnya yaitu JSON Server. Nah, JSON Server ini merupakan sebuah perkakas atau bisa dibilang tools yang berbasis Node.js yang memungkinkan kita membuat sebuah REST API atau sebuah API palsu dengan cepat dan juga mudah. Nah, untuk pada website saya, di sini untuk database-nya, yaitu berupa database user yang akan menampung dari username, email, dan juga password yang telah kita daftarkan, lalu disimpan di dalam database eh, palsu atau Monk API yang telah kita buat. Nah, di sini untuk pemanggilannya, kita menautkan sebuah link untuk localhost-nya, untuk pemanggilan dari si database-nya, untuk ketika, sorry, yang digunakan ketika kita ingin login. Nah, dan yang terakhir yaitu Vitess, yaitu merupakan sebuah kerangka kerja untuk menguji dari atau bisa dibilang testing framework yang digunakan uh, khusus untuk proyek-proyek berbasis Vite. Nah, Vitess ini berfungsi sebagai uh, pengujian untuk fitur-fitur yang ada di dalam project Fit kita, seperti button, deskripsi dari website yang telah kita buat. Nah, di sini kita dapat melihat yaitu kode yang saya buat untuk file testingnya, yaitu dengan mengimpor dari file view tujuan. Itu di sini saya impor untuk file view-nya itu tentang kami. Di sini untuk testingnya saya ingin mengambil data dari
judul halaman utama yang saya gunakan. Nah, di sini untuk outputnya dapat dilihat, saya tidak hanya eh, mengambil inputan dari halaman utama ya, tetapi saya mengambil inputan dari judul halaman, bagian sejarah, visi dan misinya dari anggota tim, dan juga menampilkan dari footer beserta informasi di dalamnya. Nah, saya kira cukup untuk dari paparan materi mengenai Pinia dan juga Jefferson Server. Untuk materinya, selanjutnya kita akan masuk ke dalam codingan Visual Studio Code-nya untuk lebih memahami dari apa yang telah saya buat. Nah, ini merupakan codingan dari website yang telah saya buat. Nah, di sini untuk struktur folder dan juga filenya. Untuk di public, di sini saya menambahkan untuk foto-foto atau gambarnya, untuk beranda, navbar dan juga produk, lalu juga tentang kami. Lalu untuk di asetnya kosong dan di komponennya, di sini saya menambahkan untuk file navbarnya. Itu di sini saya juga menginstal routernya dengan file index.js di dalamnya untuk mengatur dari pet atau antar antar halamannya. Lalu di sini saya juga menginstal dari Pinia-nya, itu yang akan menyimpan dari uh, data login, itu berupa username dan juga password. Lalu untuk data logoutnya itu username dan juga password. Lalu di sini untuk stylenya agar terlihat lebih rapi, saya di sini memisahnya antara file uh, view-nya, yaitu di dalamnya berupa script dan juga template. Dan di sini untuk CSS-nya saya pisah di dalam folder style. Lalu untuk folder views terdapat beberapa dari file view-nya, yaitu ada beranda, barang, daftar, keranjang, login, dan di sini ada untuk unit testnya, yaitu v-testnya dan lain-lain. Nah, di sini juga terdapat database JSON-nya, yaitu sebagai JSON server, API mock API-nya atau API palsunya. Nah, di sini terdapat database user, barang, dan juga database keranjang. Nah, untuk database user ini digunakan untuk menyimpan dari data daftar yang kita lakukan di dalam website, yaitu ada username, email, dan juga password. Lalu untuk barang ini merupakan tempat untuk menyimpan dari barang-barang yang kita akan jual ke user, yaitu berupa terdapat nama, deskripsi, harga, stok, gambarnya, dan juga kategori. Lalu di sini untuk keranjangnya merupakan menyimpan data yang akan kita get atau kita panggil dari database barang, lalu di post ke dalam database keranjang ini, lalu kita bisa melakukan put dan juga delete di dalam database keranjang ini. Lalu di sini saya akan mencontohkan untuk dari running Vitesse ya. Di sini saya sebelumnya sudah menjalankan untuk Vitesse-nya dengan perintah yaitu npx Vitesse. Oh sorry, bukan yang ini. Oh ya, sepertinya yang tadi, yaitu dengan perintah npx Vitesse watch, itu akan menampilkan dari di sini untuk
eh, unit testingnya saya mengambil dari file tentang kami. Itu akan menampilkan judul halamannya, bagian sejarah, bagian visi dan misi, bagian anggota tim, dan juga bagian footer dengan informasi kontak di dalamnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang JSON servernya. Di sini untuk JSON servernya di sini saya menggunakan memasukkan ke dalam file barang, daftar dan juga login. Daftar, login dan sorry salah satu lagi yaitu di dalam file keranjang. Nah, di sini kita lihat untuk di file barang ya. Di sini untuk pemanggilan dari JSON servernya. Di sini saya buat dua pemanggilan, dua link, yaitu link yang pertama yaitu memanggil untuk localhost dan link kedua yaitu memanggil untuk global linknya. Di sini saya menggunakan untuk bantuan website yaitu Glitch untuk menjalankan JSON servernya di luar dari lokal host yang telah kita buat. Lalu di bagian daftar juga terdapat JSON server. Ini yaitu import untuk ke usernya untuk menyimpan data username, password dan juga email yang telah kita daftarkan akan disimpan ke dalam database user ini. Nih. Lalu untuk keranjang ya. Juga saya tambahkan JSON server itu untuk put dan juga delete. Lalu di loginnya juga saya tambahkan untuk JSON server ya. Dan ini untuk codingan dari Vites ya, itu mengimpor dari file tentang kami.view, itu menampilkan dari judul halaman, bagian sejarah, visi dan misi, anggota tim, dan juga informasi dari footernya. Oh iya, ada satu lagi untuk ketinggalan, yaitu di bagian store pinia-nya. Di sini untuk store pinia-nya, saya tambahkan di bagian login, yaitu dengan mengimpor store, yaitu nama filenya yaitu pinia javascript js. Di sini untuk scriptnya yaitu user store login akan menyimpan data login dan juga data password. Nah, jika berhasil, maka di konsolnya pada website akan menampilkan pinia berhasil menyimpan status login, username, yaitu nama username-nya, nama usernya, itu selanjutnya yaitu state lengkapnya. Nah, jika kondisinya else atau salah, maka di dalam konsolnya akan menampilkan login ke pinia gagal, untuk login masih salah. Ketika kita login, maka data seperti username dan juga password akan disimpan ke dalam pinia, yaitu di dalam sini, yaitu untuk login username dan password, dan untuk logoutnya yaitu di sini di bagian logout remove item itu user. Mungkin untuk lebih uh, memahami dari website yang telah saya buat, kita langsung saja kita lihat untuk output website jadinya menggunakan Pinia JSON server. Di dalam JSON servernya juga menggunakan get, post, put dan juga delete. Langsung kita ke output websitenya. Nah, di sini kita telah masuk ke dalam website yang telah saya buat.
Nah, di sini untuk website saya buat ini bernama Toko Pancingku. Nah, di mana di halaman berandanya terdapat sebuah beberapa testimoni dari pelanggan yang telah membeli peralatan pancing di eh, Toko Pancingku ini. Sini untuk di bagian produk ya, terdapat beberapa produk yang dijual di dalam website. Nah, yang pertama yaitu ada produk unggulan, yaitu satu set reel dan joran. Nah, dan di bawahnya ada produk-produk lainnya yang dijual di dalam website. Nah, di sini juga terdapat promo spesial, yaitu diskon 20% untuk pembelian paket joran beserta reel. Lalu di sini juga terdapat testimoni dari pelanggannya. Lalu untuk di bagian keranjang, nah di sini akan memuat data dari produk yang telah kita masukkan ke dalam keranjang melalui button masukkan keranjang. Lalu di sini ada tentang kami, yaitu memuat dari sejarah, visi misi dan juga pendiri dari website toko pancingku ini. Lalu untuk bagian login, yaitu dengan memasukkan username dan juga password. Nah, username dan juga password ini didapat dari kita mendaftar di dalam website, yaitu buat akun baru dengan memasukkan username, email, password, dan juga mengkonfirmasi password yang telah dibuat. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang get, di mana get tersebut yaitu berupa pemanggilan data yang terdapat di dalam database barang atau database produk ini. Ketika kita menekan button masukkan keranjang, maka get akan uh, menjalankan tugasnya, yaitu mengambil data dari produk, yaitu di dalam database barang, atau di sini saya buat produk. Lalu di post, yaitu dimasukkan ke halaman keranjang. Itu merupakan fungsi dari post setelah di get. Nah, untuk putnya yaitu mengedit data. Di sini saya membuat untuk menambah dan juga mengurang dari data itu sendiri yang dijadikan sebagai put. Lalu untuk delete-nya yaitu menghapus dari produk tersebut dari keranjang. Nah, di sini untuk JSON servernya saya membuat pada bagian produk dan juga keranjang, yaitu di bagian masukkan keranjang dengan menekan button tadi yang telah saya jelaskan tentang get, post, put, dan juga delete. Lalu ketika kita masukkan ke keranjang, otomatis data tersebut akan masuk ke dalam database keranjang pada DB-JSON-nya. Nah, telah masuk. Lalu jika kita ingin menambahnya atau put, mengedit, kita bisa tekan plus, atau ingin mengurangnya, bisa kita tekan minus. Lalu untuk menghapusnya. Nah, di sini saya menggunakan sebuah website pendukung, yaitu bernama Glitch, yang digunakan sebagai penjalan server JSON server di global, tidak hanya di link lokal saja. Di sini saya akan coba untuk mencontohkannya. Mohon maaf, agak sedikit nge-lag.
Tunggu sebentar. Nah, untuk database barang yang saya jelaskan tadi, untuk kondisi get, ketika kita menekan button yang ada di bagian produk, atau bisa dibilang di bagian barang, maka get akan mengambil data barang yang akan dimasukkan ke dalam keranjang, lalu kita akan post ke dalam database keranjang. Lalu untuk menambah dari quantity atau jumlah produk, kita menggunakan put, itu menekan plus atau minus, lalu kita delete, itu menghapus dari produk yang ada di dalam keranjang. Begitupun untuk username, ketika kita mendaftar dari akunnya, yaitu memasukkan username, email, dan juga password, maka data tersebut akan tersimpan di dalam database user. Lalu akan digunakan sebagai login menggunakan database user. Nah, ketika kita login, database ini juga akan menyimpan di dalam Pinia, karena saya menggunakan dari Pinia itu sendiri. Lalu kita lanjut ke website yang saya buat. Lalu untuk bagian daftarnya kita coba. Nah, di sini kita masukkan nama kita buat di sini Abdul at gmail.com, kita contoh ya. Kita buat passwordnya 1 sampai 4. Oke, kita daftar. Nah, ketika daftar berhasil, maka data username, email, dan juga passwordnya akan masuk ke dalam database dari Glitch itu, atau database JSON server. Kita oke kan? Oke, kita masukkan dari username yang telah kita daftarkan tadi, yaitu Abdul. Untuk passwordnya 1234, lalu kita masuk. Nah, berhasil. Kita coba untuk lebih tahunya, kita coba inspect. Kita lihat di bagian konsol. Nah, di sini terdapat beberapa keterangan. Login berhasil dengan JSON server, dan juga Pinia berhasil menyimpan status login. Itu merupakan fungsi dari Pinia, yaitu menyimpan dari status login tersebut. Lalu kita di bagian produk lagi untuk melihat get-nya. Masukkan keranjang. Oke. Kita coba lagi lihat di keranjang. Kita tambah jumlah kuantitinya. Nah, quantity item diupdate. Untuk putnya berhasil. Coba kita delete. Nah, untuk delete-nya juga berhasil. Nah, untuk loginnya juga berhasil, untuk delete-nya juga berhasil. Mungkin segitu saja yang dapat saya tampilkan dari pembuatan website
toko pancingku. Mungkin apabila ada salah kata atau penjelasan yang kurang mengerti, saya mohon maaf. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.